Kaum Mending biasanya suka nih video-video komparasi kayak gini. Karena ngebandingin dua smartphone yang berbeda dengan harga yang selisihnya tuh beda dikit banget. Kayak ini nih, Realme 14T dan Realme 14. Keduanya cuman beda 600 ribuan aja. Jadi 14T ini varian yang 256GB itu sekitar 3,7 juta dan 3,699 lah ya. Nah, kalau ini Realme 14 itu harganya 4,3 jutaan. Jadi sekitar 600 ribuan aja selisihnya. Dan bedanya apa? Terus lebih worth it yang mana? Terutama buat kalian yang suka main game. Jadi bukan game yang terlalu berat sih, kayak Mobile Legends atau mungkin Delta Force mungkin ya. Lebih worth it yang mana? Jadi gua akan bahas komparasi keduanya di video kali ini. Simak terus! Oke, jadi beberapa waktu lalu Realme itu baru aja ngeluncurin smartphone menengahnya, Realme 14 series. Jadi belum GT ya, GT7 itu sebentar lagi bakal launching di Indonesia. Jadi sabar, Realme 14T dan Realme 14. Nah, Realme 14T ini varian terendahnya bisa dibilang, dibandingin sama Realme 14. Tuh, dua-duanya udah gue pegang, udah gue coba tipis-tipis, dan ternyata banyak juga kesamaan antara keduanya. Dan yang bikin gue ngerasa, kok Realme 14T nggak kalah menarik ya? Jadi kita ngomongin soal desainnya dulu deh. Dari desain, emang ini tergantung perspektif kalian ya. Jadi soal desain ini subjektif banget. Kalau kalian memang lebih seneng main game dan mungkin pengen kelihatan lebih beda, pengen kelihatan gaming banget, Realme 14 memang cocok banget buat kalian pilih. Ada dua alasannya. Yang pertama, desainnya. Mecha Silver, memang sih desainnya nggak se-ekstrim ROG Phone series atau smartphone gaming dari Nubia, bahkan dari Infinix GT series. Tapi seenggaknya desainnya kasih tekstur, kasih pola-pola khas smartphone gaming. Jadi ini mecha, mirip kayak robot mungkin ya. Sementara untuk Realme 14T ya standar aja, mainstream aja, warnanya cantik emang. Terus punya tekstur yang lebih matte dibandingin sama Realme 14. Jadi Realme 14T jauh lebih tahan terhadap sidik jari dibandingin sama Realme 14. Nah, perbedaan kedua dari Realme 14 yang cocok banget buat gamer adalah ada backlight LED di belakang yang punya berbagai efek. Memang nggak RGB, cuma nampilin lampu putih aja, tapi seenggaknya bikin smartphone ini tampil lebih beda dibandingin sama smartphone lain di kelasnya. Sementara ya Realme 14T cuman modal LED flash aja. Nah, kelihatan nih detail kecil di bagian modul kameranya. LED flash di Realme 14 5G ada di bagian atas, sementara di Realme 14T ada di lingkaran sini. Itu perbedaan yang menurut gue Realme 14 unggul dalam hal desain, khusus buat kalian para gamer. Tapi untuk kalian yang sebenarnya ya mainstream user aja, sebenarnya keduanya ya sama-sama aja sih, sama-sama bagusnya. Apalagi Realme 14T dan Realme 14 juga udah ngantongin rating IP68, IP69, jadi lebih tahan air di suhu yang ekstrim dan juga terpahan debu. Jadi aman keduanya. Bagian layarnya, sebenarnya gue agak bingung sih. Ini dua HP harganya beda 600 ribuan, tapi bener kualitasnya dibikin mirip. Realme 14T dan Realme 14 sama-sama punya layar AMOLED, luasnya 6,67 inci dan resolusinya Full HD+. Keduanya juga udah dukung refresh rate 120 Hz. Jadi ya kasih sensasi mulus saat scrolling, terus juga saat main game juga harusnya ngedukung frame rate yang tinggi di atas 60 fps untuk beberapa game. Dan tingkat kecerahannya juga udah 2000 nits, jadi terang banget sebenarnya untuk pemakaian di luar ruangan maupun di dalam ruangan, kasih kenyamanan juga buat mata kalian. Sedikit perbedaannya, ini detail kecil sih, tema aja. Kalau di Realme 14, karena smartphone ini gaming banget, ada beberapa wallpaper tematik khusus game yang bisa kalian pasang. Sementara di Realme 14T nggak ada. Ini standar banget UI-nya, beda dengan Realme 14 yang emang dari luar sampai ke dalam dibikin se-gaming mungkin. Terus bedanya apa? Bedanya yang signifikan banget adalah dapur pacu keduanya. Jadi Realme 14 ini smartphone yang spesial sih menurut gua, karena jadi smartphone pertama di Indonesia yang pakai prosesor Snapdragon 6 Gen 4. Jadi sekarang Snapdragon 6 series udah masuk ke ranah high-end nih, karena pertama fabrikasinya udah 4 nanometer, udah kecil dan sangat efisien dayanya. Terus powernya juga lebih tinggi dibandingin sama seri sebelumnya. Sementara untuk Realme 14T dia pakai Dimensity 6300 dari MediaTek. 6 nanometer arsitekturnya, jadi secara teknologi emang ketinggalan di 14T.
Performance-nya kayak gimana? Nah, RAM-nya sama-sama LPDDR4X 8GB yang bisa kalian tambahin secara virtual sampai 10GB dan storage-nya UFS 2.2 sampai 256GB. Gue sebenarnya ngetes tipis-tipis aja sih di AnTuTu Benchmark dan emang perbedaan skornya sungguh signifikan. Jadi Realme 14 itu skornya tembus di 758 ribuan poin, sementara di Realme 14T cuma di 455 ribuan poin aja. Disclaimer nih ya, pengujian ini gua nyalain GT Mode. Ya, meskipun smartphone ini lebih murah nih, dia tetap ada fitur gaming yang namanya GT Mode. Kalau kalian nggak tahu, GT Mode itu sebelumnya eksklusif buat di GT series aja. Jadi fungsinya buat tingkatin performance jadi lebih maksimal ketika ngejalanin beberapa aplikasi, khususnya gaming. Untuk gaming sendiri, keduanya juga punya fitur yang sama sebenarnya. Ada fitur namanya GT Boost. Jadi GT Boost ini bisa kalian akses ketika main game. Kalian swipe aja sudut kiri layar atas, langsung keluar menu pop-up yang memiliki beberapa fitur kayak GT Mode udah pasti untuk ngatur performance-nya, terus Geek Power Tuning untuk ngatur secara manual clock speed dari efisiensi core sampai ke performance core-nya kayak gimana. Terus juga mengatur touch optimization, jadi responsivitas dari layar juga, terus sampai ngelihat sistem statusnya, kayak FPS-nya, sampai persentase performance dari CPU dan juga GPU. Jadi secara fitur ini mirip. Baterainya pun sama-sama gede, 6000 mAh di Realme 14 dan 14T dengan fast charging sama-sama 45 watt. Jadi secara daya ini udah harusnya lebih awet sih ya dibandingin sama Realme 13 series. Cuman menurut gue sih harusnya, gue masih belum melakukan pengujian secara intensif di keduanya, tapi menurut gue Realme 14 harusnya bakal lebih efisien karena arsitekturnya 4 nanometer harusnya lebih efisien. Dan ya secara baterai juga ya udah jumbo ya, harusnya lebih efisien dari Realme 14T. Cuman untuk hasil pengujian selengkapnya nanti kalian bisa baca di Uzone Indonesia. Perbedaan sedikit di kameranya sih. Kamera utama dari masing-masing smartphone ini udah 50 megapiksel. Cuman di Realme 14 dipakein kamera bokeh 2 megapiksel dan kalau di Realme 14T kamera monokrom 2 megapiksel. Sementara di depan sama-sama pakai kamera selfie 16 megapiksel. Dan keduanya juga udah berjalan di Realme UI versi terbaru yang basisnya Android 15. Kurang lebih fiturnya hampir sama dengan perbedaan signifikan di chipset aja, dengan selisih 600 ribuan. Pertanyaannya sekarang, worth it mana? Ya nggak sih? Buat kalian kaum mending, kalau menurut gue ya, kalau budget kalian bisa melar sedikit, mendingan beli yang bagusan aja, Realme 14. Karena pertama, dia pakai Snapdragon 6 Gen 4. Ini chipset yang baru, 4 nanometer, sekali lagi ini udah kelas high-end. Terus juga baterainya udah 6000 mAh, fast charging 45 watt. Punya desain yang lebih gaming juga, dan ada breathing light-nya di bagian belakang. Ya, nggak RGB sekali lagi, tapi seenggaknya bikin smartphone ini tampil beda. Dibandingin sama Realme 14T. Tapi nggak berarti smartphone ini jelek. Kalau kalian memang budgetnya terbatas, kalian juga bisa beli versi yang 128GB itu 3,4 juta. Ya tetap worth it aja sih Realme 14T ini. Kenapa? Baterainya udah 6000 mAh, ini udah gede banget loh di kelasnya. Dan fast chargingnya juga dibikin sama dengan Realme 14. Tetap ada GT Mode juga untuk meningkatkan performance dari Dimensity 6300. Tapi menurut gua smartphone ini mungkin nggak terlalu kuat buat mainin game-game AAA di Android. Kalaupun bisa, ya grafisnya harus kalian tentuin juga, harus sadar diri. Misalnya kayak Delta Force, ya nggak mungkin juga bisa ultimate di 90 fps. Karena ya nggak sanggup juga secara resource dari smartphone ini. Karena di Realme 14 aja, dari pengujian gua, Snapdragon 6 Gen 4 di smartphone ini cuman bisa mentok di 60 fps aja mainin Garena Delta Force. Jadi, kalau kalian butuh performance lebih gede buat main game yang experience-nya lebih maksimal, Realme 14 bisa kalian pilih. Tapi kalau budgetnya terbatas, Realme 14T bisa kalian pertimbangin. Jadi dengan selisih 600 ribu, sebenarnya keduanya worth it aja untuk kalian milikin. Tergantung budget dan tergantung kebutuhan. So gitu aja, komparasi Realme 14T dan Realme 14 ala Uzone Tech. Tungguin aja komparasi lainnya, review lainnya, hands-on lainnya. Subscribe aja dulu channel ini, Uzone Tech. Kasih komen, share juga jangan lupa di medsos kalian. Bye!